Hai guys, perkenalkan nama saya Christophora Febiana Debunai. Saya dari SMA IPPK Adiluhur kelas 10-1. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi pahlawan Indonesia yaitu Silas Papare. Silas Papare dikenal sebagai seorang pejuang kemerdekaan Indonesia asal Papua. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perjuangan integrasi Papua dan penyatuan Irian Jaya ke dalam wilayah publik Indonesia. Diambil dari kutipan TNI Angkatan Udara, Silas Papare adalah salah satu tokoh pahlawan nasional. Ia juga dikenal atas keberaniannya dalam memperjuangkan integrasi Papua ke dalam Indonesia. Meskipun mendapatkan banyak tantangan, salah satunya dari kolonialisme. Silas Papare lahir di kampung Ariepi, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada 18 Desember 1000. Pada umur 9 tahun, Silas Papare memulai pendidikan dasarnya di Serui, Sekolah Dasar Folk School, dan tamat di tahun 1930 dengan lama pendidikan dasar selama 3 tahun. Selanjutnya, Silas Papare menempuh pendidikan di Sekolah Jururawat hingga tamat pada tahun 1935 dan bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda. Silas Papare tidak didukung dengan pendidikan militer secara khusus, tetapi berkat penguasaan medan yang bagus telah dipercaya Belanda sebagai tenaga intelijen. Banyak prestasi yang diraih Silas Papare selama bekerja sebagai intelijen Belanda. Pada masa pendudukan Sekutu dan Belanda sesudah Perang Dunia Kedua, Silas Papare diangkat menjadi tentara Sekutu dengan pangkat Sersan Persket Plus. Sejak Sekutu meninggalkan Irian Jaya dan diganti oleh Belanda, Silas Papare tidak lagi menjadi tentara dan kembali sebagai tenaga medis. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ia berperan penting dalam mendirikan Komite Indonesia Merdeka di Serui untuk memperjuangkan agar Papua Barat yang pada saat itu merupakan wilayah Irian Jaya menjadi bagian dari Indonesia. Ia juga berjuang melawan Belanda yang ingin mempertahankan Papua Barat sebagai bagian dari wilayah kolonial. Pada tahun 1961, ia diundang untuk bergabung dengan Dewan Nasional Papua, sebuah badan yang dibentuk oleh Belanda. Akan tetapi ia menolaknya dan memilih bergabung dengan Indonesia. Ia memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam konteks perjuangan integrasi Papua Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Beberapa peran utamanya dalam catatan sejarah Indonesia. Yang pertama, memimpin gerakan pro-integrasi Papua Barat. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Papua Barat masih berada di bawah kendali Belanda yang enggan melepaskannya. Ia menjadi salah satu tokoh utama yang menentang kehadiran Belanda yang memperjuangkan agar Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Ia mendirikan Komite Indonesia Merdeka di Serui yang bertujuan untuk mendukung integrasi Papua Barat ke dalam Indonesia. Yang kedua, penentangan terhadap Dewan Papua. Pada tahun 1961, Belanda membentuk Dewan Papua sebagai langkah awal untuk mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat secara terpisah dari Indonesia. Ia dengan semangat nasionalismenya menolak bergabung dengan Dewan ini dan sebaliknya terus mendorong Papua Barat untuk bersatu dengan Indonesia. Penolakannya terhadap Dewan Papua menunjukkan komitmen kuatnya terhadap keutuhan Indonesia. Yang ketiga, diplomat dalam perundingan. Ia juga berperan dalam diplomasi untuk memperjuangkan Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Ia aktif dalam berbagai perundingan dan komunikasi dengan pemerintah Indonesia dan komunitas internasional untuk memastikan bahwa surat rakyat Papua yang menginginkan integrasi didengar. Ia juga turut adil dalam membangun kesadaran internasional tentang keinginan Papua untuk bergabung dengan Indonesia. Yang keempat, kontribusi dalam penentuan pendapat
tetap mendukung proses ini sebagai cara untuk menyelesaikan konflik politik dan memastikan Papua Barat menjadi bagian sah dari Indonesia. Pada tahun 1949, ia mendirikan Komite Indonesia Merdeka di Serui, sebuah organisme yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Irian Barat dan integrasinya dengan Indonesia. Komite ini menjadi wadah bagi para pejuang pro-integrasi untuk menyuarakan keinginan rakyat Irian Barat untuk bergabung dengan Indonesia. Ia dengan tegas menolak rencana Belanda yang ingin menjadi Irian Barat sebagai wilayah terpisah dan merdeka di bawah kendali mereka. Ketika Belanda mendirikan Dewan Papua pada tahun 1961 sebagai langkah maju kemerdekaan Papua yang terpisah dari Indonesia, Silas menentangnya dan memilih untuk mendukung integrasi dengan Indonesia. Sebagai seorang pemimpin pejuang, Silas Papare terlibat dalam berbagai upaya diplomasi balik di tingkat nasional maupun internasional. Ia berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia, menyuarakan keinginan rakyat Papua untuk menjadi bagian dari Indonesia, dan berusaha membangun dukungan internasional terhadap perjuangan tersebut. Operasi Trikora atau Trikomando Rakyat yang dirancangkan oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 bertujuan untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda. Meskipun ia bukan bagian dari militer, perannya dalam membangun dukungan rakyat Papua untuk integrasi dan sebagai pemimpin sipil pro-integrasi memberikan kontribusi moral yang signifikan terhadap operasi ini. Ketika penentuan pendapatan rakyat atau PPRA dilakukan pada tahun 1969, ia mendukung proses ini sebagai langkah formal yang akhirnya mengesahkan integrasi Irian Barat ke Indonesia. Silas Papare meninggal dunia pada 7 Maret 1978. Warisannya terus dikenang sebagai simbol perjuangan rakyat Papua dan mencapai persatuan dan kesatuan dengan Indonesia. Sebagai pengakuan atas jasanya, ia menganugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1993. Namanya juga diabadikan sebagai nama kapal perang Indonesia KRI Silas Papare. Melalui berbagai perannya tersebut, profil Silas Papare menjadi tokoh yang berkontribusi secara signifikan dalam perjuangan pembebasan Irian Barat yang akhirnya berhasil diintegrasikan ke dalam wilayah Republik Indonesia.